langsung rem kawan-kawan ya, tapi injak kopling terlebih dahulu dan rem secara perlahan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarak Pandang. Nah, pada video kali ini kita masuk ke tahap 6 belajar mobil, yaitu tahap berhenti dan berjalan di tanjakan. Nah, ikuti terus video kali ini dan tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Oke? Nah, baik kawan-kawan, pada tahap ini kita di depan sini ada tanjakan sekitar 45 derajat. Tanjakan kita yang akan kita coba praktek. Nah, pada kesempatan ini yang harus diperhatikan yaitu perhatikan yang pertama transmisi, kemudian juga kita nanti pakai rem tangan, dan juga yang pastinya kita akan perhatikan bagaimana kita main kopling dan rem pada saat berhenti di tengah-tengah tanjakan. Nah, yang pasti pesan saya, ketika kita berada di posisi berhenti di tengah tanjakan, nah harapannya jangan panik dan jangan gugup ya kawan-kawan, karena kalau sudah panik dan gugup bisa-bisa mobil yang kita kendarai ini mundur dan kita sulit mengendalikan yang mobil kita kendarai. Nah, langsung saja untuk tahap pertama kita injek kopling, kemudian kita masuk gigi 1, kita lepas rem tangan. Oke, kita coba jalan, kita masuk gigi 1, lepas kopling pelan-pelan dan lepas, tetap gigi 1. Nah, ketika berhenti yaitu jangan lupa untuk jangan langsung rem kawan-kawan ya, tapi injak kopling terlebih dahulu dan rem secara perlahan. Nah, seperti itu. Nah, ketika posisi ini kawan-kawan, posisi ini kita harus benar-benar perhatikan kopling dan transmisi. Transmisi kita netralkan, kemudian kita tarik rem tangan dan lepas secara perlahan kopling dan rem kaki. Oh, sorry. Ya, jadi gitu. Nah, untuk rem tangan ini benar-benar kita tarik sampai benar-benar mobil tidak ada pergerakan mundur ya. Nah, pada posisi ini bagaimana untuk maju lagi? Yang pertama kita injek kopling, kemudian kita masuk gigi 1, seterusnya kita lepas kopling secara perlahan, setengah ya, setengah sampai ada getaran di mobil, dan kita injek gas secara perlahan, kita lepas rem tangan sampai bergetar dan masuk gas. Kopling secara perlahan kita lepas. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk berhenti di tanjakan yang harus diperhatikan adalah antara kopling dan rem tangan, karena kita benar-benar berhenti ya. Kita coba lagi kawan-kawan ya. Kita muter. Kita balik lagi ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Pada intinya jangan panik, kemudian jangan gugup ya, karena kalau kita panik dan gugup kita tidak bisa fokus untuk
kawan-kawan. Nah, kita akan ulang lagi, kita akan praktekkan. Jadi pada awal pertama kita akan perhatikan di posisi transmisi kita, yaitu kita masuk gigi 1 dan kopling kita injak full, masuk gigi 1, lepas rem tangan, gas secara perlahan, dan kopling kita lepas perlahan. Kita masuk, kita gas, dan kita akan berhenti di sini. Injek kopling dan rem kaki. Gitu. Kemudian kita netralkan. Kemudian selanjutnya rem tangan kita tarik full sampai mobil tidak ada pergerakan sama sekali. Secara perlahan kita lepas, kopling kita lepas, dan rem kaki kita lepas. Oke, seperti itu. Ini posisi mobil di tengah tanjakan berhenti. Kemudian untuk kita jalan lagi, yang pertama adalah kita injek kopling. Ya, kawan-kawan bisa perhatikan di koplingnya kita injak full. Kemudian masuk gigi 1. Setelah itu rem tangan kita lepas perlahan. Dan pada saat rem tangan kita lepas secara perlahan, kopling secara pelan-pelan kita lepas sampai setengah kopling. Dan kaki kanan standby di gas. Oke. Sampai ada getaran, kopling kita lepas. Kemudian kita gas pelan-pelan, rem tangan kita lepas juga pelan-pelan. Seperti itu kawan-kawan ya. Kita ulangi, berhenti, kita injek kopling full, dan rem kaki. Ya, ini posisi berhenti di tengah tanjakan. Kemudian kita netralkan, kita tarik rem tangan, dan selanjutnya kita lepas kopling dan rem kaki. Ya, seperti itu kawan-kawan ya. Karena ini tanjakan curam, jadi perlu perhatikan gerakan mobil. Jika gerakan mobil masih ada pergerakan, maka ditarik lagi untuk rem tangannya. Nah, itu kawan-kawan pada saat berhenti di tengah tanjakan. Kemudian kita akan maju lagi, kita injek kopling full dan masuk gigi 1. Kemudian rem tangan kita pelan-pelan lepas bersamaan dengan kopling kita lepas juga, tapi setengah kopling ya, tidak full kita lepas. Karena kalau full kita lepas koplingnya, kita akan mobilnya akan mati. Oke, kita lepas kopling setengah sembari dilepas pelan-pelan rem tangan, masuk gas secara perlahan sampai ada getaran, dan gas lanjut langsung. Nah, ini pada posisi gigi 1 kawan-kawan ya. Jika kopling sudah bisa kita lepas. Nah, jadi seperti itu untuk kita berhenti di tanjakan dan go atau lanjut lagi berjalan. Ya, jadi itu kawan-kawan ya. Langkah pertama tadi kopling kita injak serta rem kaki. Rem kaki itu gunanya adalah untuk alternatif jika rem tangan tidak kita pakai. Jadi setelah kopling kita injak, kemudian rem kaki kita injak, netralkan giginya, kemudian juga rem tangan kita tarik dan kita lepas kopling dan rem kakinya. Nah, itu dalam kondisi berhenti. Tapi kalau misalkan kondisi berhenti dan akan maju,
baru kemudian masuk gigi 1 ya, kemudian kaki kanan standby di gas. Saat kita melepaskan kopling itu bersamaan dengan kita lepas rem tangan. Jadi kopling, ada kopling full, ada kopling setengah, kemudian ada kopling setengah itu dalam saat bergetar, nah masuk gas dan rem tangan kita lepas. Itu saja kawan-kawan pada kesempatan ini. Semoga benar-benar bisa mengerti, dan yang sedang belajar mobil semoga bisa ya. Baik kawan-kawan, itu dia pelatihan di tahap 6, yaitu bagaimana kita berhenti di tanjakan dan berjalan saat di tanjakan. Semoga bermanfaat dan ikuti terus tahapan-tahapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.